Perkenalkan, nama saya Anissa Solihan Nurjana dengan ID kandidat 222212 dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fuzia Zakiyah dengan ID kandidat 188378. Di sini saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Eka Sufanti. ID kandidat saya 178497. Saya berasal dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Santi Kurniawati Fauzia dengan ID kandidat 160190 dari kelompok 3. Halo, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan ID kandidat 191840 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Aulia Hemawati. Pengertiannya dahulu. Menurut Toproni dan Mustafa tahun 2015 halaman 107, teori konstruktivisme ini memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Jadi mereka telah mengetahui pengalaman yang jadi dia belajar dari pengalaman. Terus menurut Modulovian dan Fatimatu menjelaskan bahwa dalam konstruktivisme ini lebih diarahkan pada experimental learning, yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret. Jadi pengalaman yang nyata di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dalam pengembangan konsep baru, seperti itu menurut para ahli. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa teori belajar konstruktivisme ini memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru. Dengan kata lain, teori belajar konstruktivisme ini memaknai pembelajaran sebagai proses pengonstruksian pengetahuan yang bersifat aktif dan personal, karena memang menyangkut pengalaman pribadi ya kayak gitu. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa konstruktivisme ini sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Teori belajar ini juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuannya guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya untuk diubah atau dimodifikasi oleh guru yang memfasilitasi dengan merancang berbagai tugas, pertanyaan atau tindakan yang memancing rasa penasaran siswa untuk menyelesaikannya. Aku mengambil dua tokoh yang ada pada teori konstruktivisme ini yang dikembangkan oleh Jan Piaget. Menurutnya adalah manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam otak yang berbeda pula. Maksudnya adalah pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Jadi pengalaman setiap orang berbeda. Dengan kata lain, pengalaman saya dan pengalaman Anda tentang pantai itu pasti berbeda ya dalam menerima pengalaman baru. Jadi manusia itu memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya yang berkotak-kotak. Dan pada saat manusia belajar, sebenarnya terjadi dua proses di dalam dirinya. Proses yang pertama adalah proses organisasi informasi, yaitu proses ketika manusia dapat menghubungkan informasi yang diterima dengan struktur-struktur pengetahuan yang sudah ada, yang ada sebelumnya di dalam otak. Melalui proses ini, manusia dapat memahami sebuah informasi baru yang didapat, sehingga manusia dapat mengasimilasikannya dan mengakomodasi informasi atau pengalaman. Terus yang proses yang kedua itu proses adaptasi, yaitu proses yang berisi dua kegiatan. Yang pertama, menggabungkan atau mengintegrasikan pengetahuan yang diterima oleh manusia atau disebut dengan asimilasi. Kedua, mengubah struktur pengetahuan yang sudah dimiliki dengan struktur pengetahuan baru sehingga terjadi keseimbangan. Jadi kalau di sini secara garis besarnya, menurut Piaget itu, penekanan teori konstruktivisme itu terletak pada proses untuk menemukan sebuah teori atau pengetahuan yang ditemukan dan dibangun atas realita di lapangan, jadi berdasarkan pengalamannya. Singkatnya, proses mengkonstruksi adalah yang utama. Proses mengkonstruksi itu sendiri ada 4. Yang pertama itu ada skemata, asimilasi, akomodasi, keseimbangan. Yang tadi sudah dijelaskan ya, ada itu. Jadi kalau skemata itu merupakan sekumpulan konsep yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Sedangkan asimilasi merupakan proses di mana seseorang menginterpretasikan dan mengintegrasikan persepsi. Jadi proses di mana seseorang tuh dapat berpendapat tentang pengalamannya itu, jadi dia dapat mengambil kesimpulan dan dia menggabung-gabungkan persepsi, oh ternyata di pantai seperti ini, kayak gitu ya. Akomodasi adalah merupakan proses seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang dimilikinya. Yang keempat, keseimbangan merupakan di mana terjadi proses ekuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, dan diskuilibrasi, tidak seimbangnya antara asimilasi dengan akomodasi. Terus tokoh yang kedua ada Vygotsky. Vygotsky ini adalah adalah adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Belajar juga sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal ini. Memang benar, karena memang lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang ya. Jadi menurut Vygotsky itu, kan tadi disebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya, karena munculnya perilaku seseorang itu adalah adanya keterlibatan yang tadi saya sudah katakan. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Karena itu, Vygotsky menekankan pentingnya peranan interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Pemikiran Vygotsky itu yang pertama adalah ZPD atau Zone of Proximal Development.
Artinya, perkembangan proksimal merupakan suatu tingkat yang dapat dicapai oleh seorang anak ketika ia melakukan perilaku sosial. Zona yang dimaksud di sini diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa lainnya. ZPD dipercaya sebagai salah satu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky ini adalah scaffolding yang memberikan dukungan dan bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awalnya belajar, kemudian sedikit demi sedikit mengurangi dukungan atau bantuan setelah anak mampu untuk memecahkan masalah dari tugas yang telah dihadapinya. Demikian presentasi dari saya, silakan dilanjutkan dengan rekan saya. Tujuan konstruktivisme menurut Tobroni tahun 2017 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Yang kedua, yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah belajar aktif. Jadi siswanya yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya, siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Menarik di sini seperti harus ada media dan juga harus ada tantangan-tantangan yang harus siswa selesaikan. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Lalu siswa harus mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Selanjutnya, guru lebih berperan sebagai fasilitator dibanding dengan guru harus aktif. Jadi guru hanya melihat dan mengarahkan para siswanya. Lalu guru juga harus dapat memberi bantuan yang diperlukan siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Driver and Bell dalam Suryono dan Haryanto 2014 halaman 106 mengemukakan bahwa siswa tidak dipandang sebagai suatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa, dikarenakan pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan di konstruktivisme secara personal. Pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi lingkungan belajar. Kurikulum juga bukanlah sekedar hal yang dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Adapun prinsip konstruktivisme menurut Suryono dan Haryanto, proses pembelajaran berfokus terutama pada konsep-konsep primer, kepada faktor-faktor yang terpisah supaya dapat mengajarkan dengan baik. Guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia serta asumsi-asumsi yang disusun untuk menunjang model mental tersebut. Adapun juga tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna milik orang lain, karena pendidikan pada fitrahnya memang antardisiplin ilmu. Satu-satunya yang meyakinkan untuk mengukur hasil pembelajaran adalah melakukan penilaian terhadap bagian-bagian dari proses pembelajaran itu. Teori belajar konstruktivisme ini memiliki kelebihan. Yang pertama, memberi kesempatan untuk mengutarakan pendapat. Dalam pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivisme ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau gagasannya secara lugas, cermat, dan lantang dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian, saling berbagi pemikiran atau gagasan dengan teman-teman lainnya, dan mendorong peserta didik memberikan penjelasan mengenai gagasan yang diutarakan. Yang kedua, mendorong berpikir lebih kreatif dan imajinatif. Pembelajaran konstruktivisme ini memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam berpikir mengenai pengalaman yang sudah mereka dapatkan, sehingga hal tersebut membuat peserta didik menjadi lebih berpikir kreatif, imajinatif, kemudian mendorong refleksi mengenai teori dan model, serta mengenalkan pada mereka gagasan-gagasan yang telah mereka dapatkan. Yang ketiga, mencoba gagasan baru, memperoleh kepercayaan diri dan motivasi. Proses pembelajaran yang berdasarkan pada teori konstruktivisme ini membuat para peserta didik mendapatkan kesempatan untuk mencoba gagasan-gagasan baru dan menyampaikan pendapatnya secara lugas. Sehingga dengan adanya kesempatan mencoba suatu gagasan-gagasan baru tersebut, peserta didik dapat terdorong untuk lebih termotivasi dan lebih percaya diri dalam menggunakan konteks yang dikenal maupun konteks asing yang baru dikenal oleh mereka. Sehingga pada akhirnya dapat memotivasi peserta didik untuk menggunakan berbagai macam strategi belajar.
Dalam teori ini, peserta didik diberikan kesempatan untuk membina sendiri kepahaman mereka mengenai sesuatu. Hingga inilah yang membuat peserta didik menjadi lebih yakin dan mampu mengatasi bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri terhadap dirinya sendiri, serta menjadi lebih berani dalam menghadapi suatu masalah dalam situasi baru dan berani dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Peserta didik ini diberi kesempatan untuk dapat mengidentifikasi setiap perubahan pada gagasan yang telah mereka utarakan. Oleh sebab itu, dengan adanya kesempatan untuk mengidentifikasi ulang gagasan ini, diharapkan peserta didik dapat terdorong dan lebih termotivasi untuk dapat memikirkan gagasan-gagasan mereka kembali. Sehingga dengan hal ini, peserta didik dapat menyadari bahwa adanya kemajuan pada dirinya sendiri. Sehingga dengan hal ini dapat membuat peserta didik kemudian menyadari adanya kemajuan berpikir pada diri mereka masing-masing. Yang kelima, memberikan lingkungan belajar yang kondusif. Pembelajaran dengan menggunakan teori konstruktivisme ini mempunyai kelebihan, yaitu mampu memberikan lingkungan belajar yang kondusif, saling menyimak dan mendengarkan satu sama lain, kemudian menghindari kesan bahwa hanya ada satu jawaban yang benar, lalu mendukung peserta didik untuk dapat menyampaikan gagasannya. Yang keenam, dapat menghadapi masalah. Dalam pembelajaran konstruktivisme ini, peserta didik yang mahir berinteraksi dengan orang lain diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain dalam menghadapi suatu masalah. Peserta didik yang memiliki kemahiran sosial ini diperoleh apabila peserta didik berinteraksi dengan teman-teman sejawatnya dan guru dalam membina pengetahuan mereka. Adapun kekurangan dari teori belajar konstruktivisme ini, yang pertama yaitu kesulitan memberikan contoh yang konkret dan realistik. Guru seringkali merasa kesulitan dalam memberikan peserta didik contoh-contoh yang konkret dan realistik ketika dalam proses pembelajaran. Hal itu karena guru didorong untuk harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta didik, karena memberikan peserta didik contoh-contoh konkret juga merupakan salah satu peranan guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sulit untuk mengubah kebiasaan mengajar. Terkadang ada beberapa guru yang tidak mau mengubah model atau cara mengajarnya kepada peserta didik. Biasanya, guru-guru tersebut menggunakan model atau metode pembelajaran yang sangat konvensional seperti metode ceramah, sehingga menganggap model pembelajaran yang lain itu dianggap tidak perlu diajarkan. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak waktu. Pada dasarnya, proses pembelajaran dengan menggunakan teori konstruktivisme ini membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Hal ini terkadang justru menjadi kendala dengan kemampuan kognitif peserta didik yang berbeda-beda. Sehingga hal ini membuat guru berpendapat bahwa menggunakan pembelajaran konstruktivisme ini membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Yang keempat, terbatasnya fasilitas. Banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran konstruktivisme ini, seperti belum tersedianya alat laboratorium, lalu belum tersedianya komputer yang cukup memadai untuk jumlah peserta didik yang besar, sehingga kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dapat membuat pembelajaran konstruktivisme ini menjadi kurang efektif. Yang kelima, terlalu banyak bidang studi. Di luar sana masih banyak guru-guru yang mengajar di luar bidang studi yang sesuai dengan kualifikasinya. Hal ini membuat guru terlalu banyak mempelajari bidang studi yang ada dalam kurikulum pengajaran, sehingga pada akhirnya penguasaan materi yang akan diajarkan oleh guru itu menjadi kurang memadai. Dan yang keenam adalah pemikiran yang berbeda dengan para ahli. Dalam teori pembelajaran konstruktivisme ini, peserta didik akan dibebaskan untuk mengutarakan gagasannya sendiri, sehingga pada akhirnya hal ini membuat peserta didik membuat pengetahuan dengan ide-ide atau gagasan mereka masing-masing yang berbeda dengan pendapat para ahli pada bidangnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan pembelajaran konstruktivisme. Seperti yang kita ketahui bahwa teori konstruktivisme ini dalam penerapannya memusatkan pembelajaran kepada peserta didik. Sehingga tugas guru di sini adalah membimbing kegiatan proses pembelajaran yang nantinya akan berpusat kepada peserta didik. Sehingga berdasarkan hal tersebut, contoh yang pertama adalah mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Nah, contoh kasusnya adalah di sini guru meminta siswa untuk membuat sebuah karya tulis berkenaan dengan banjir yang sedang melanda di daerahnya. Nah, sebelumnya guru membuka forum diskusi kepada seluruh siswa mengenai
penyebab terjadinya banjir dan juga langkah-langkah umum untuk menangani banjir. Nah, pada saat kegiatan berdiskusi tersebut, guru tidak menginterupsi gagasan-gagasan dari peserta didik, sehingga gagasan-gagasan yang dibuat oleh peserta didik itu akan banyak terkumpul sehingga mereka mampu menyimpulkan terkait penyebab-penyebab dari banjir dan juga langkah-langkah umum untuk mengatasi banjir. Nah, sehingga berdasarkan gagasan-gagasan tersebut, siswa mampu membuat karya tulis yang sudah diperintahkan oleh guru berdasarkan inisiatif mereka sendiri, yaitu terhadap gagasan-gagasan hasil diskusi mereka yang sudah dilaksanakan. Lalu, yang terakhir adalah mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. Nah, contoh kasusnya adalah di sini guru memberikan sebuah permasalahan, yaitu mengenai banjir yang melanda di sekitar daerah kita. Nah, di sini siswa akan menganalisis terlebih dahulu mengenai banjir tersebut. Seperti apa itu banjir, kemudian penyebab dari banjir tersebut seperti apa, lalu sampai kepada langkah-langkah untuk mengurangi banjir dan juga langkah-langkah untuk mengatasi banjir tersebut yang melanda di daerah kita. Sehingga berdasarkan hal tersebut, siswa akan berpikir analitik terhadap banjir yang melanda di daerah kita tersebut. Nah, sehingga akan menimbulkan kesimpulan bahwa banjir tersebut disebabkan karena apa, lalu langkah-langkah yang akan dilakukan peserta didik dalam mengatasi banjir tersebut adalah seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh video mengenai penerapan pembelajaran konstruktivisme. Nah, silahkan kepada Bapak, Ibu, dan juga Akang Teteh semua untuk men-scan barcode di atas. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teori perkembangan sosial emosional yang dikemukakan oleh Harlock tahun 1993. Perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada anak usia 2,5 tahun sampai 3,5 tahun dan 5,5 tahun sampai 6,4 tahun. Yang pertama yaitu reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia anak, semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Kemudian yang kedua yaitu reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Kemudian yang ketiga yaitu emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman hatinya. Kemudian yang keempat yaitu reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama. Namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Dan yang terakhir yaitu keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosial emosional berdasarkan teori ekologi Bronfenbrenner. Nah, secara definisi, teori ekologi ini merupakan sebuah pandangan sosial kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Nah, mulai dari pengaruh interaksi langsung kepada seorang individu hingga pada pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Lalu, apa saja kelima sistem lingkungan menurut teori ekologi Bronfenbrenner? Yaitu, yang pertama adalah mikrosistem. Nah, mikrosistem ini merupakan pengaruh berdasarkan individu tinggal. Nah, sehingga perkembangan sosial emosional anak atau peserta didik ini terjadi interaksi langsung dengan lingkungan tempat individu tinggal. Nah, contohnya interaksi dengan orang tua, interaksi dengan guru, interaksi dengan teman, dan juga lain-lain sekitaran individu tinggal. Lalu, yang kedua adalah mesosistem. Nah, mesosistem ini merupakan interaksi di antara mikrosistem, di mana masalah dalam mikrosistem akan berpengaruh pada mikrosistem lainnya. Sebagai contoh, misalkan seorang orang tua siswa itu memiliki masalah dengan guru yang ada di sekolah, sehingga menyebabkan siswa tersebut tidak ingin pergi ke sekolah, seperti itu. Lalu, selanjutnya yang ketiga adalah ekosistem. Nah, ekosistem ini merupakan sistem yang lebih besar di mana individu tidak terlibat interaksi secara langsung. Nah, contohnya adalah lingkungan di mana interaksi orang tua dan juga temannya, kemudian ada juga guru dan rekan kerjanya, dan lain hal sebagainya.
Baik, selanjutnya yang keempat adalah makrosistem. Nah, makrosistem ini merupakan lapisan terluar dari lingkungan anak. Nah, biasanya subsistem dari makrosistem ini berhubungan dengan ideologi negara, pemerintahan, tradisi, agama, hukum, dan lain-lain. Misalkan, contohnya adalah standar kecantikan yang ada di Korea Selatan, yaitu di mana seorang perempuan itu harus memiliki tubuh yang ideal. Nah, sehingga tertanam dalam diri siswa dalam perkembangan sosial emosionalnya itu bahwa dia harus mengikuti standar tersebut ketika dia sudah dewasa, seperti itu. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah kronosistem. Nah, kronosistem ini merupakan cakupan pengaruh dari waktu ke waktu beserta caranya mempengaruhi perkembangan dan perilaku. Seperti halnya pada zaman sekarang, anak atau peserta didik sudah diperkenalkan dengan teknologi sehingga perkembangan mereka sudah bisa untuk belajar dan juga bermain menggunakan handphone, kemudian laptop dan lain-lain yang berhubungan dengan teknologi. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang tahap perkembangan psikososial berdasarkan teori Erik Erikson. Menurut dia, ada 8 tahapan. Yang pertama, membangun kepercayaan, membangun otonomi, berinisiatif versus rasa bersalah, merasa mampu, 5 membangun identitas, 6 menjalin kedekatan, 7 dewasa, lalu ke-8 adalah kematangan. Pada tahap membangun kepercayaan, pada bayi baru lahir usia 18 bulan, bayi belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang yang mengasuhnya. Jika bayi tersebut diperhatikan dengan baik, dia akan bisa mengembangkan rasa percaya diri, rasa percaya pada orang lain, dan dia merasa aman. Lalu selanjutnya ada tahap membangun otonomi, yaitu pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Pada tahap kedua, bayi sudah tumbuh menjadi anak-anak dengan kemampuan mengendalikan diri yang lebih besar. Anak-anak menjadi mandiri. Tahap berinisiatif versus rasa bersalah bagi anak usia prasekolah 3 hingga 5 tahun. Anak mulai mencoba mengembangkan inisiatif. Mereka cenderung banyak bertanya dan mencoba hal-hal baru di sekitar mereka. Lalu ada tahap merasa mampu pada usia sekolah, yaitu 6-11 tahun. Di usia tersebut, anak-anak mulai berinteraksi sosial, dan anak tersebut akan merasa bangga atau sukses saat melakukan sesuatu. Pada saat sekolah, mereka menghadapi tantangan sosial dan akademik. Lalu selanjutnya tahap membangun identitas di usia remaja 12 hingga 18 tahun. Konflik identitas dan kebingungan peran terjadi pada usia remaja. Ini mempengaruhi hidupnya di masa depan. Seorang remaja mungkin akan mencoba peran yang berbeda untuk menemukan yang paling cocok. Jika berhasil, ia akan mampu mempertahankan identitasnya secara konsisten. Lalu ada tahap menjalin kedekatan di usia dewasa, mulai 19 tahun hingga 40 tahun. Pada tahap psikososial ini, manusia berfokus pada pengembangan hubungan dekat dan penuh kasih dengan orang lain. Anda akan mulai mengenal pacaran dan pernikahan, membangun keluarga dan persahabatan. Lalu untuk tahap dewasa yaitu 40-60 tahun. Pada tahap ini akan berfokus pada kontribusi kepada masyarakat dan generasi berikutnya, termasuk dalam hal membesarkan anak. Lalu selanjutnya ada tahap kematangan di usia 60 tahun hingga meninggal dunia. Pada tahap ini orang tersebut akan merefleksikan apa yang telah dilakukan saat menjalin masa muda. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi perkembangan sosial emosional. Menurut Squires, Barker, dan Twombly tahun 2022 membagi perkembangan sosial emosional anak usia dini ke dalam 7 dimensi. Yaitu yang pertama ada self-regulation atau regulasi diri, yang merupakan kemampuan anak untuk menenangkan atau menyesuaikan diri dengan kondisi fisiologis, lingkungan, dan stimulasi. Jadi kalau self-regulasi ini lebih ke adaptasi anak, ya, bagaimana adaptasi anak. Yang kedua ada compliance, yaitu kepatuhan. Kepatuhan merupakan kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan arahan orang lain dan mengikuti aturan. Yang ketiga ada communication atau komunikasi. Communication merupakan kemampuan anak untuk menanggapi atau memulai sinyal verbal atau non-verbal untuk menunjukkan perasaan dan efektif. Jadi dia menunjukkan perasaannya sendiri, ya, seperti itu, ada feedback. Terus yang keempat ada adaptive functioning. Fungsi adaptif functioning merupakan keberhasilan atau kemampuan anak untuk mengatasi kebutuhan fisiologisnya seperti jam tidur, makan, keselamatan dirinya, ya. Terus yang kelima ada autonomi atau otonomi, merupakan kemampuan anak untuk memulai diri atau merespon tanpa adanya bimbingan.
Jadi dia merespon tanpa harus dibimbing gitu ya. Terus ada afek atau perasaan, merupakan kemampuan anak untuk menunjukkan perasaan sendiri dan perasaannya sendiri dan empati terhadap orang lainnya. Yang ketujuh, interaction with people, jadi interaksi dengan orang lain. Interaksi dengan orang lain itu merupakan kemampuan anak untuk menanggapi atau memulai tanggapan sosial dengan orang tua, orang dewasa lainnya, atau teman sebayanya, jadi dia bisa komunikasi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa perkembangan sosial anak usia dini itu ada 7, dan kesemuanya itu telah dilakukan dari awal bayi gitu ya, bisa dilakukan dari bayi, mulai dari menyesuaikan ya sesuai aturan, kan biasanya dilakukan pada saat masih balita seperti itu. Terima kasih, saya lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional. Yang pertama, keadaan dalam individu. Yang kedua, kondisi psikologis. Yang ketiga, sebab-sebab yang datang dari lingkungan sekitar. Yang pertama, keadaan dalam individu. Keadaan individu, seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, dan lain-lain, dapat mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol, terutama berupa cacat tubuh atau apapun yang dianggap sebagai kekurangan oleh diri anak, sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Yang ketiga, sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan. Yang pertama ada lingkungan keluarga. Keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan emosi anak-anak usia prasekolah atau usia dini. Di sanalah pengalaman-pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Keluarga ini sangat berfungsi dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi. Bahkan secara lebih khusus, keluarga dapat menjadi emotional security pada tahap perkembangan anak. Keluarga juga dapat mengantarkan pada lingkungan yang lebih luas. Yang kedua, kondisi lingkungan tempat tinggal. Kondisi lingkungan tempat tinggal ini sangat mempengaruhi keadaan emosional anak. Antara lain, yang pertama, daerah tempat tinggal anak tergolong memiliki kerapatan penduduk yang terlalu padat. Yang kedua, daerah di mana anak tinggal memiliki angka kejahatan yang tinggi. Yang ketiga, daerah tempat anak tinggal kurang memiliki fasilitas rekreasi bagi anak-anak. Yang keempat, tidak adanya aktivitas-aktivitas yang diorganisasikan dengan baik untuk anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai tugas membantu anak-anak dalam perkembangan emosi dan kepribadiannya dalam satu kesatuan. Tetapi, sekolah sering juga menjadi penyebab timbulnya gangguan emosi pada anak. Kegagalan di sekolah sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan emosi anak. Problema di sekolah sering ditimbulkan oleh program yang tidak memperhatikan kemampuan anak. Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi dan menyebabkan terjadi tingkah laku pada anak, antara lain kurangnya hubungan harmonis antara guru dan anak. Yang kedua, kurangnya harmonis hubungan dengan teman-teman. Implikasi perkembangan sosial emosional pada pendidik. Yang pertama, mengajarkan anak-anak yang hanya mempunyai haknya saja menjadi manusia yang sadar akan kewajibannya terhadap bermacam-macam golongan dalam masyarakat. Yang kedua, membiasakan anak-anak mematuhi dan memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan perkembangan sosial tersebut, maka implikasi penyelenggarakan pembelajaran guru berperan sebagai yang pertama adalah konservator, pemelihara terhadap nilai-nilai yang merupakan sumber norma yang akan dilakukan oleh peserta didik. Dan yang kedua, transmitor, yaitu penerus ilmu pengetahuan terhadap peserta didik. Yang ketiga, transmator, yaitu penerjemah. Pendidik harus memberikan contoh yang baik terhadap peserta didik dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Dan yang keempat, organisator, yaitu penyelenggara, di mana pendidik harus menyelenggarakan pendidikan yang kondusif bagi peserta didiknya.